Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah sekalian berbahagia, pagi ini kita akan mengaji tentang seorang wanita murid dari Rabi'atul Adawiyah yang bernama Maryam Al-Basriyah, yang mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita untuk terus berbuat kebaikan di tengah kekhawatiran dan keprihatinan kita dengan musibah yang belum kunjung selesai. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran buat kita semuanya, dan segera Allah angkat wabah penyakit ini dari permukaan bumi, terkhusus dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam Al-Basriyah kanat takhdumu Rabi'ata Al-Adawiyata, wa kanat idha sami'at ulum al-mahabbati tashat fahadarat ba'd al-mudhakkirina fatakallama fil mahabbati famatat fil majlisi. Qala Abdul Aziz ibn Umair, qamat Maryamu al-Basriyatu al-muta'abbidatu min awwalil layli faqalat Allahu latifum bi'ibadihi. Asy-Syura ayat ke-19. Thumma lam tajuzhu hatta asbahat. Wa qalat Maryamu mahtamamtu birrizqi wa la ta'ibtu fi talabihi mundu sami'tu Allah azza wa jalla yaqulu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ad-Dhariyat ayat ke-22. Maryam Al-Basriyah yang akan kita jadikan sebuah teladan pada kesempatan kali ini, seorang yang berkhidmah kepada Rabi'ah Adawiyah, wanita yang terkenal dengan konsep mahabbahnya kepada Sang Pencipta semesta raya, kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan di masanya Rabi'atul Adawiyah menjadi warna tersendiri, mengangkat nama para wanita yang mempunyai kecintaan melewati batas logika kepada Sang Pencipta. Kanat takhdumu Rabi'atul Adawiyata, adalah Maryam Al-Basriyah ini, dia berkhidmah melayani Rabi'ah Al-Adawiyah. Wa kanat idza sami'at ulumal mahabbati tawashat, dan adalah Maryam Al-Basriyah ini apabila dia mendengar ilmu-ilmu tentang mahabbah, konsep-konsep tentang cinta, kajian tentang cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, tawashat, maka dia menjadi hilang akal atau pingsan. Fahadarat ba'dul mudzakkirina, satu ketika dia hadir, berada di tempat sebagian orang-orang yang memberikan nasihat. Fatakallama fil mahabbati, maka ba'dul dzakirina, mereka sedang memperbincangkan, berbicara tentang kajian cinta, konsep cinta. Lalu apa yang terjadi? Famatat fil majlisi, maka wanita ini mati, meninggal dunia di tempat atau di majlis itu seketika, karena begitu beratnya kajian tentang mahabbah. Dan begitulah kalau sudah mempunyai kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Qala Abdul Aziz ibnu Umair, telah berkata Abdul Aziz bin Umair, qamat Maryamu al-Basriyatu al-muta'abbidatu min awalil lail. Ada pengakuan dan sebuah informasi dari Abdul Aziz bin Umair
Maryam al-Basriyah ini selalu menghidupkan malam dengan sholat malamnya, beribadah dari awal malam. Faqalat, maka dia berkata, dia membaca atau dia mengucapkan, Allahu latifum bi'ibadihi. Allah, bermula Allah itu adalah zat yang maha mengasihi, maha lembut, maha menyayangi kepada setiap hamba-hambanya. Ini kita akan temukan dalam surat Asy-Syura ayat ke-19. Tsumma lam tajuzhu hatta asbahat. Kemudian dia tidak meringkas, menghentikan bacaan itu, mengurangi bacaan itu sampai waktu pagi, waktu subuh. Subhanallah. Hanya satu bacaan yang dia baca di setiap malam sampai waktu pagi, waktu subuh, yaitu Allahu latifum bi'ibadihi. Wa qalat Maryamu, dan telah berkata Maryam, mahtamamtu birrizqi, aku tidak menaruh perhatian yang serius dalam urusan rizki, maksudnya tidak bekerja keras dalam mendapatkan rizki. Wala ta'imtu fi talabihi, dan aku tidak menjadi lelah dalam mencarinya. Mundu sami'tullaha azza wa jalla yaqul, sejak aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, artinya dia membaca satu ayat di dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Surat Az-Zariyat ayat ke-22. Pagi ini kita akan mendapatkan nutrisi batin tentang seorang wanita yang begitu yakin dengan konsep cintanya, yang ilmu itu beliau dapatkan dari gurunya dan majikannya, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Sehingga ketika beliau mempunyai satu bacaan di setiap malam dan tidak pernah ganti bacaannya, Allahu latifum bi'ibadihi, ingin menguatkan bahwa Allah itu maha mengasihi, maha lembut, maha menyayangi, maha perhatian kepada setiap hambanya. Jadi ketakutan kita kepada sesuatu yang sedang terjadi saat ini janganlah menghilangkan atau menafikan kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita. Allah pasti akan melewatkan masa-masa sulit ini dalam hidup kita, dan dia pasti menyayangi hambanya yang selalu meminta pertolongan kepadanya. Dan yang menarik adalah hikmah selanjutnya, bahwa beliau begitu yakin perihal rizki dari Allah Jalla Jalaluh. Beliau tidak hanya mengandalkan secara zahir, tetapi keyakinan yang kuat di dalam batinnya bahwa rizkinya itu dalam tanggungan Allah. Berusaha secara maksimal itu adalah sebuah keharusan, tetapi jangan kemudian mengkonversi tenaga itu yang kita keluarkan dengan rezeki yang akan kita dapatkan, karena boleh jadi tenaga yang kita keluarkan tidak akan pernah mengundang banyak karunia dari Allah. Tetapi bila diiringi dengan keyakinan, memperbanyak sholat malam, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, itu juga sebagai sebuah usaha kita mendapatkan keberlimpahan karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Kendati pun saat ini banyak jam kerja yang dikurangi atau bahkan ditiadakan karena mengkhawatirkan virus corona ini, kita tidak pernah kekhawatiran, ketakutan, karena Dia Allah yang memberikan rizki kepada hambanya, dan Dia Allah juga yang menyempitkan rizki kepada hambanya. Maka jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kajian ini menguatkan kita tegar dan tetap semangat di tengah musibah yang sedang kita hadapi. Tetap berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama. Jangan kau kemudian begitu khawatirnya dengan kesehatanmu zahir secara fisik, tetapi kemudian memberikan penyakit-penyakit baru dalam batinmu dengan buruk sangka kepada saudara-saudaramu, dan praduga-praduga yang terlalu berlebihan karena ketakutan tertular dengan virus. Berusaha saja, waspada saja, tetapi ketakutan berlebihan
tidak pantas terjadi buat umat Nabi Muhammad dan mereka yang masih menyembah Allah Jalla Jalaluh, karena tidak ada yang terjadi pada diri kita kecuali semua by design dari Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.